Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syablah Marsanda dari PAI 7. Di video ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas UTS Filsafat Umum yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Berikut soal dan jawabannya. Nomor 1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir termasuk berfilsafat. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos yang berarti cinta yang sangat dalam dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat merupakan cinta akan kebijaksanaan. Pada hakikatnya, filsafat itu dimulai dengan rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu, sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu yang mendalam. Nah, jadi orang yang berfilsafat itu akan selalu berpikir tentang apa yang ingin diketahuinya dan berpikir untuk menjawab rasa ragu-ragu yang muncul. Dalam hal ini, orang yang berfilsafat akan berpikir secara kritis untuk menjawab keingintahuannya dengan menggunakan kemampuan berpikirnya. Filsafat mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan semua persoalan-persoalan dalam jangkauan rasio manusia secara kritis dan rasional. Selain itu, orang yang berpikir pada umumnya hanya memikirkan sebatas angan-angan saja dan tidak direalisasikan secara aktual. Berpikir biasa itu memiliki pola yang berbeda dengan berpikir secara filosofis. Berpikir biasa ini memiliki pola yang sederhana, yaitu sekedar menginformasi tanpa dicerna atau dipertanyakan kembali. Sementara berpikir filosofis, dia memiliki pola yang rumit, namun sistematis dan teratur, dengan selalu mempertanyakan segala hal menggunakan kata tanya, seperti bagaimana, apa, dan mengapa. Berpikir secara filosofis merupakan cara berpikir dengan mempertimbangkan kembali penalaran atau menarik kesimpulan. Pikir filsafat itu sama halnya berfilsafat, namun gak semua orang berpikir itu termasuk dalam berfilsafat. Nah, ada nih ciri-cirinya dalam berpikir filsafat. Yang salah satunya itu adalah metode, cara atau jalan yang biasa digunakan oleh para filsuf dalam berfilsafat. Yang kedua, ada berpikir rasional. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus berpikir rasional, bukan cuma imajinasi belaka. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran dari pemikiran filsafat itu harus dapat diterima secara akal sehat. Nomor 2. Pada perkuliahan kita telah mempelajari sejarah filsafat, deskripsikan sejarah filsafat disertai dengan identifikasi pemikirannya. Awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang munculnya pada masa peradaban Yunani kuno. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani dimajukan sebagai pangkal sejarah filsafat Barat karena dunia Barat dalam alam pemikirannya yang berpangkal kepada pemikiran Yunani. Pada masa itu ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya. Akan tetapi keterangan ini berdasarkan kepercayaan. Ahli-ahli filsafat tidak puas dengan keterangan itu, lalu mencoba mencari keterangan melalui akalnya. Sejarah filsafat sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, filsafat ini lebih dikenal mulai pada masa Yunani kuno, karena sebelumnya itu banyak yang percaya akan mitos-mitos. Zaman Yunani kuno, pada periode ini, filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam yaitu Thales. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup kan air. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi juga berada di atas air. Sedangkan Heraklitos berpendapat bahwa segala yang ada selalu berubah dan sedang menjadi. Ia mempercayai bahwa asas yang pertama dari alam semesta adalah api yang dianggapnya sebagai lambang perubahan dan kesatuan.
Selanjutnya pendapat Parmenides yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan, melainkan yang ada itu satu, umum, tetap, dan tidak dapat dibagi-bagi lagi, karena membagi yang ada akan menimbulkan atau melahirkan banyak yang ada, dan itu tidak mungkin. Zaman keemasan ada pada filsafat Yunani klasik yang dicapai pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates menyebutkan bahwa filsafat merupakan ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal pikiran. Eksistensi manusia merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Dalam mencari kebenaran itu, dia tidak memikirkan sendirian, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain, yaitu dengan jalan tanya jawab. Yang kedua, Plato. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama, yakni mana yang benar, yang berubah-berubah, yaitu Herakleitos, atau yang tetap, yaitu Parmenides. Pengetahuan yang diperoleh lewat indera disebutnya sebagai pengetahuan indera, dan pengetahuan yang diperoleh lewat akal disebutnya sebagai pengetahuan akal. Plato menerangkan bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap dan dunia ide yang bersifat tetap. Dunia yang sesungguhnya atau dunia realitas adalah dunia ide. Sedangkan Aristoteles sebagai murid Plato dalam banyak hal sering tidak setuju atau berlawanan dengan apa yang diperoleh dari gurunya, yaitu Plato. Bagi Aristoteles, ide bukanlah terletak dalam dunia abadi sebagaimana ditemukan oleh Plato, tetapi justru terletak pada kenyataan atau benda-benda itu sendiri. Setiap benda mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan bentuk. Setiap aspek kehidupan manusia dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Dia menekankan bahwa alam semesta tidak dikendalikan secara kebetulan oleh sihir ataupun kehendak dewa semata, melainkan diatur oleh hukum-hukum rasional yang ada. Filsafat Barat abad pertengahan bisa dikatakan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan itu mengalami keterlambatan dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Periode abad pertengahan ini mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan yaitu pertama Plotinus. Plotinus ini filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ajaran Plotinus terfokus dalam 3 kajian inti, yakni yang esa, the one, akal, intelek, dan jiwa, yaitu soul. Yang kedua, Agustinus. Agustinus meyakini bahwa manusia tidak bisa mengalami pengetahuan dari dirinya sendiri kalau tidak disinari dan dicahayai oleh Tuhan. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis. Yang ketiga, Thomas Aquinas yang membedakan 2 tingkat pengetahuan manusia, yaitu akal dan pengetahuan. Nicholas Cusasus. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal. Dengan indera kita akan mendapatkan pengetahuan tentang benda-benda yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada tangkapan indera. Dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Pemikiran Nicholas ini sebagai upaya mempersatukan seluruh pemikiran abad pertengahan yang dibuat ke suatu sintesis yang lebih luas. Nomor 3. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Ruang lingkup pendidikan yang mana saja yang menjadi pembahasan filsafat? Filsafat itu merupakan ilmu yang dimana dalam mempelajarinya memerlukan adanya pemikiran yang kritis dan berpikir lebih luas. Filsafat memberikan arah dan pedoman dasar usaha-usaha untuk perbaikan, pengembangan, dan meningkatkan kemajuan dan juga landasan yang kokoh bagi tegaknya sistem yang sudah kita harapkan. Filsafat tertarik kepada makna dan juga nilai dari segala sesuatu. Manusia sangat membutuhkan ilmu yang bersifat memberikan arahan. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan ilmu yang kita dapatkan, manusia akan dibekali sebuah kebijaksanaan
yang di dalamnya terdapat banyak nilai. Pendidikan membutuhkan filsafat. Kenapa? Karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan saja yang dibatasi pengalaman, akan tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan. Yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu adalah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mau mengerti dan memahami hakikat pendidikan, yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat dicapai seperti yang kita dambakan. Ruang lingkup dalam objek kajian filsafat terdiri atas 3. Nah, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi ini berbicara mengenai eksistensi yang dibumbuhi dengan pasti ada, mungkin ada, dan mustahil ada. Epistemologi berbicara mengenai sumber pengetahuan dan penggunaannya. Sedangkan aksiologi berbicara mengenai nilai yang terkandung dalam pengetahuan. Nomor 4. Bagaimana manfaat filsafat bagi guru PAI? Nah, ada nih kaitannya pendidikan Islam dengan filsafat. Filsafat menempati tempat yang merupakan kunci guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam itu kan berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi, sehingga dapat mencetak generasi bangsa yang berbudi luhur, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi pendidik, filsafat itu sangatlah diperlukan. Kenapa? Karena filsafat itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengajar peserta didik melalui filsafat yang kita anut. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi calon pendidik sangatlah penting dalam mempelajari ilmu filsafat. Bukan hanya memperluas wawasannya mengenai pendidikan, melainkan juga dapat menyadarkan kita mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia yang ada. Selesai sudah penjelasan jawaban tugas UTS filsafat umum dari saya. Apabila ada kekurangan dalam jawaban-jawaban saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.